Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi kali ini di pertemuan yang keberapa ya, yang sudah keempat, materi kita kali ini adalah masih tentang bab wudu gitu ya. Bab wudu kemarin sudah fardunya, kesunahannya, dan yang sekarang adalah makruh gitu ya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu gitu ya. Apa sih makruh itu? Ya, kita sudah sering dengar kata makruh ini gitu ya, bahwa kalau makruh gitu ya, ada sunnah, ada wajib, ada fardu, ada makruh gitu ya. Makruh itu adalah sesuatu kalau kita tinggalkan malah kita dapatkan pahala gitu ya. Kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau makruh sebaliknya, kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala gitu ya. Kalau kita meninggalkan hal yang makruh ini. Dalam materi yang sudah di-share gitu ya, bahwa makruhnya wudu itu ada kurang lebihnya ada 7 di situ yang tertulis ya. Yang pertama adalah berlebihan di dalam menggunakan air atau terlalu hemat gitu ya. Jadi ada 2 hal gitu ya. Jadi kita dalam penggunaan air ini harus bijak gitu ya. Kita harus bisa mengkondisikan kita dalam menggunakan air ini tidak terlalu over, juga tidak terlalu hemat gitu ya. Over itu gimana ya? Kita dalam berwudu berlebih-lebihan airnya disuar-suarkan saja gitu ya. Contoh yang juga bisa membuat kita itu terlalu berlebihan itu kalau kita menggunakan keran gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita menggunakan keran itu, saya rasa daripada apa yang kita gunakan dalam berwudu gitu ya, dengan air yang jatuh begitu saja. Ini bagi orang yang tidak mengerti tentang hematisasi air dan penggunaannya ya, itu lebih banyak yang mengalir ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita membasuh muka pakai keran itu ya, nyalakan, kita basuh gini, selesai, kita kadang mundur, lagi kita mundur itu kan air itu terus netes gitu ya, itu kan berlebihan gitu ya. Kemudian basuh air tangan gitu ya, terus tangan kan ganti satunya gitu ya. Kadang kan kita ya biarkan aja netes gitu ya, basuh tangan, kaki ya, antara kita ketika basuh sebagian kepala saja kan, antara yang nempel ke tangan dengan yang jatuh itu lebih banyak. Sehingga memang sunnah Rasul ya dicipu airnya itu diambil pakai tangan atau pakai canding, itu lebih hemat gitu ya. Dan juga tapi kita juga tidak boleh terlalu hemat. Ya, terlalu hemat itu memang sih iktifaan saja, mengambil cukupnya dalam berwudu gitu ya. Airnya ya kayak mungkin kita mencukupkan ya, pokoknya 1 botol aqua ini yang ukuran 1 liter ini harus cukup kalau dalam kita wudu. Nah, itu kadang kan kita sedikit tempelkan gini ya, dijalankan airnya. Dan memang sah-sah saja gitu ya. Ketika air itu masih nempel di bagian anggota wudu, maka air itu belum mustakmal gitu ya. Begitu jatuh baru air itu mustakmal, sehingga nggak bisa dipakai yang lain. Tapi selama masih nempel di anggota tubuh itu berarti air itu masih mutahhir gitu ya. Belum mustakmal di anggota wajah ini, sehingga kalau kita pakai sedikit saja gitu, it's okay, nggak ada masalah. Pokoknya intinya kita terlalu berlebihan. Artinya bukan berarti nggak boleh tadi menggunakan keran ya. Jadi artinya ketika kita pakai keran, kita harus mengerti cara penggunaan airnya yang gimana supaya juga tidak terlalu kita membuang-buang air gitu ya. Karena kan keran itu setelah basuh wajah, kita mundur, itu keran air tetap turun gitu ya. Sehingga bagaimana pokoknya kita tidak terhitung air ini terlalu berlebih-lebihan gitu ya.
Dan biasanya ukurannya berlebih-lebihan ini adalah nisbi, relatif gitu ya. Artinya tergantung di mana kita berada, wilayah mana kita ada gitu ya. Kalau umpama yang ada di Surabaya, di daerah Surabaya ini kan air biasa-biasa saja gitu ya, air lancar gitu ya, sehingga artinya yang begitu tadi itu ya dianggap biasa dan dianggap tidak berlebihan, ya is okay gitu ya. Karena kata berlebihan itu adalah nisbi gitu ya. Nisbi itu artinya relatif. Kita nggak bisa kemudian hukum arti banyak ya. Banyak bagi saya dengan bagi kalian mungkin saja bisa beda, tapi juga di sini ukurannya adalah urfi. Artinya urfi itu apa? Di daerah kita menganggapnya air umpama satu botol itu banyak atau sedikit gitu loh. Itu kan kadang orang setiap daerah itu akan berbeda mengatakannya, sehingga istilah berlebihan ini dalam sudut pandang secara umum dalam wilayah itu, kita dianggap kalau kita pakai keran dianggap berlebihan, atau kita dianggap kalau kita di daerah Surabaya biasa, itu nggak berlebihan gitu ya. Karena nanti di keran itu di bawahnya ada penampungan airnya lagi gitu. Itu nggak ada masalah gitu ya. Itu kalau yang seperti itu nggak ada masalah. Artinya istilah berlebihan dengan istilah hemat ya, ini adalah istilah urfi. Istilah urfi itu istilah nisbi ya, artinya tergantung di mana kita berada, di daerah mana kita berada. Artinya kalau memang di daerah itu 1 liter dianggap sudah banyak, berarti ya kalau sampai kita berwudunya 2 liter air yang kita pakai, berarti kita berlebihan gitu ya. Kalau kita katakan di daerah itu 1 liter itu masih sedikit gitu ya. Ya mestinya biasanya normalnya kita wudu itu pakai 2 liter air gitu ya. Berarti kalau kita hanya pakai 1 liter air saja, itu artinya kita terlalu hemat gitu ya. Karena memang artinya istiqmal dalam berwudunya malah tidak ada gitu ya. Padahal dalam kesunahan wudu kita disunahkan untuk istiqmal kemarin itu. Artinya istiqmal membasuh 3 kali, ada istinsyak, ada apalagi itu kumur-kumur dan macam-macamnya gitu ya. Itu artinya berarti ya kita gunakan air itu ya secukupnya. Secukupnya itu nisbi lagi gitu ya. Artinya tergantung di daerah kita. Di daerah kita itu mengatakan cukupnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan tanyakan cukup itu ukurannya gimana ya Ustadz gitu. Berlebihan itu ukurannya gimana ya? Ukurannya adalah nisbi. Artinya nisbi itu tergantung kesepakatan orang yang ada di daerah kita. Kita mengatakan orang daerah kita itu air dianggap berlebihan itu kalau kita menghabiskan air umpama 1 kolah gitu ya, habis dah hanya untuk berwudu, itu berarti kan berlebihan gitu ya. Atau dianggapnya kalau berlebihan itu kalau mestinya cuma 2 liter air sudah cukup, kok 3 liter sampai 4 liter, itu kita berlebihan. Kurang lebihnya seperti itu, yang kemudian nanti pada faktanya ketika kalian praktek ya silahkan diukur sendiri ya. Artinya ketika kita berwudu melakukan kewajiban dan kesunahan itu mestinya airnya itu berapa gitu ya. Sehingga kalau kita biasanya cuma menghabiskan 2 liter atau 3 liter kok sampai 4 liter, berarti kita berlebihan dalam air. Itu makruh ya. Tapi biasanya kalau memang kita biasa normal, kita bisa sempurna berwudu itu 2 liter atau 3 liter butuhnya, tapi kita kok cuman menghabiskan 1 liter, berarti menghabiskan 1 liter berarti kita terlalu hemat gitu ya. Lah hal yang seperti ini hukumnya makruh dengan catatan, sekali lagi ada catatan lagi. Berlebihan atau hemat ini ketika kita dalam kondisi normal, tidak sedang dalam keadaan darurat air gitu ya. Karena kalau kemudian kita dalam darurat air, ya kita akan dianjurkan sehemat mungkin dalam penggunaan air, sehingga dalam berwudu ya lakukan hal yang wajib saja tanpa kesunahan gitu ya. Itu kalau kita berada di daerah yang memang darurat air, artinya sudah daerah kekeringan, berarti kan air sangat berharga, sehingga ya maka akan dibutuhkan kita hemat dalam hemat air dalam melakukan segala hal gitu. Jadi yang pertama adalah berwudu gitu,
Makruhnya berwudu adalah kita berlebihan dalam menggunakan air atau terlalu hemat gitu ya. Ukuran berlebihan ataupun terlalu hemat ini adalah tergantung wilayah kita umumnya seperti apa, orang menghukumi banyak dan sedikitnya air itu seperti apa, dan dalam kondisi normal gitu ya, dalam kondisi normal. Sehingga kalau kita dalam kondisi darurat air ya, di daerah wilayah kita sedang mengalami kekeringan begitu ya, maka ya kita akan dituntut sehemat mungkin, maka sehingga kemakruhan ini tidak ada. Kita tidak akan terkena hukum makruh kalau kemudian ya kita memang dalam kondisi harus hemat air gitu ya. Ketika memang dalam kondisi harus hemat air ya, maka dalam berwudu kita gunakan sehemat mungkin airnya gitu ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota kiri. Jadi kemarin kan sunnahnya yang dibasuh itu adalah anggota bagian kanan dulu, baru kiri. Sehingga kalau kita mendahulukan kiri dulu, ini makruh hukumnya gitu ya. Sehingga umpama dalam basuh wajah gitu, basuh muka. Ini kan ya bagian kanan berarti ya di sini. Itu terus gimana? Ambil airnya pakai tangan kiri kalau memang yang pakai canting. Kalau pakai keran kan tinggal langsung saja, kita mudah gitu ya. Kalau pakai keran, kalau pakai canting ya cantingnya pakai tangan kiri, karena kan biasanya kita kan karena memang kebiasaan pakai tangan kanan, kalau canting kita dipegang pakai tangan kanan, ini kalau dalam basuh wajah kita akan mulai dari anggota kiri, ini makruh. Sehingga canting itu di tangan kiri, basuhnya pakai tangan kanan, ini maka kita akan mulai basuh wajah juga dari bagian yang kanan. Itu kan sunnahnya mendahulukan bagian yang kanan. Sehingga kalau kita mendahulukan bagian yang kiri itu hukumnya makruh gitu ya. Sehingga kalau kita tinggalkan kita dapat pahala gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengusap sisa air wudhu yang ada di anggota wudhu. Artinya habis berwudhu karena pengen cepat kering pakai handuk. Nah, itu makruh. Artinya air yang ada nempel di anggota wudhu kita itu nggak perlu dilap gitu ya, dibiarkan saja dia turun dengan sendirinya ya, karena kalau diusap jadinya makruh gitu ya, karena setiap tetesan itu nanti akan didoakan oleh malaikat gitu ya. Sehingga kalau sudah wudhu ya biarkan saja, kecuali ya sekali lagi yang seperti ini, kecuali dalam kondisi yang abnormal gitu ya, kondisi seperti kita berpuasa gitu ya. Kalau berpuasa kan wudhu mungkin takut masuk ke dalam mulut sehingga kita langsung diusap, itu baiknya seperti itu malah gitu ya. Maka kemakruhannya jadi hilang, karena memang ada tuntutan supaya yang khawatirnya kan kalau tidak kita usap, tidak bersihkan di wajah, airnya masuk ke dalam mulut. Ini ketika kita berpuasa kan malah akan membatalkan puasa, sehingga hukum makruhnya jadi menghilang di situ. Karena ada hal lain yang menuntut itu harus diusap. Ya berarti di sini semua yang disampaikan adalah dalam kondisi normal gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memukulkan air ke wajah. Memukulkan air ke wajah itu begini, cuar gitu ya, suar gitu. Itu kan airnya langsung bus gitu ya, kayak kita dihantam sesuatu gitu, benda kayak. Cuman karena air gitu meskipun kita kena gitu ya jadinya nggak pecah lagi gitu ya. Tapi yang seperti itu makruh hukumnya, memukulkan air ke wajah itu. Jadi biasa saja gitu ya, kayak tadi biarkan airnya mengalir gitu supaya nggak terkesan begitu. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah menambahi atau mengurangi dari 3 kali basuhan ataupun usapan ya. Lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Jadi sunnahnya 3, wajibnya 1, sunnahnya 3, lebih dari 3 makruh, atau kurang dari 3 itu makruh. Artinya kurang dari 3 lebih dari wajib cuma 2 kali tapi 3 kali. Jadi kalau 1 ya sudah 1 saja, wajibnya 1 kali basuh, 1 kali usap. Ini kalau kesunahnya 3 kali, bukan 2. Kalau 2 malah makruh gitu ya. Atau lebih dari 3 juga malah makruh gitu. Jadi menambahi atau mengurangi dari 3 kali basuhan ataupun usapan, baik membasuh ataupun mengusap, sama saja. Kemudian yang keenam adalah berkumur-kumur.
Artinya berkumur-kumur itu berlebihan di dalam berkumur-kumur gitu ya. Berlebihan dalam berkumur atau menghirup air ke hidung. Ini makruh ketika kita berpuasa gitu ya. Kalau nggak puasa nggak masalah, kumur keluar, it's okay gitu ya, nggak ada masalah. Disisihkan lagi itu nggak ada masalah kalau tidak puasa. Tapi kalau berpuasa itu akan jadi masalah gitu ya, sehingga makruh kalau terlalu over dalam berkumur-kumur ataupun menghirup air ke hidung. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita kumur-kumur klek, ada yang nyisir sedikit gitu di tenggorokan dan itu terasa gitu ya. Atau ketika kita menghirup air ke hidung, ini kan kalau terlalu dipaksakan takutnya masuk ke sini kemudian masuk ke dalam gitu ya, nggak keluar lagi dari tenggorokan ini, mulut gitu. Jadi yang dikhawatirkan kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Itu kenapa kemudian bagi yang berpuasa malah berkumur-kumurnya ya biasa saja, bahkan malah kalau sudah ba'da zawal setelah zuhur itu kan kita makruh kemudian untuk berkumur-kumur gitu ya. Kemudian yang terakhir dari kemakruhan berwudu adalah meminta tolong terhadap orang lain untuk membasuh anggota wudunya ya tanpa ada uzur ya, karena sudah jadi bos wudunya minta orang wuduno dibasuh no kabeh, mau kabeh tangan muka gitu ya. Jadi kalau tidak ada uzur itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia uzur karena memang sedang sakit, sedang kesulitan bergerak, ya nggak ada masalah gitu ya, kemakruhannya akan menghilang gitu ya. Itulah beberapa hal tentang kemakruhan kita dalam berwudu yang kemudian perlu diperhatikan saat berwudu. Ingat ya, perlu diperhatikan saat berwudu. Kenapa? Karena wudu itu kunci dalam ibadah kita. Semua ibadah kita itu membutuhkan wudu sebagai kata kuncinya. Mau sholat, mau baca Al-Quran, mau hal yang lain, itu kan sunnahnya berwudu. Atau bahkan kalau sholat wajib berwudu. Sehingga ini kalau tidak kita perhatikan, wudunya saja sembrono, maka hukum-hukum yang lain juga bisa jadi sembrono. Ya. Kalau wudunya nggak sah, maka hal-hal yang lain dikerjakan karena harus berwudu juga jadinya tidak sah gitu ya. Dan bila kalian mengalami suatu hal kesulitan untuk memahami ini atau materi-materi sebelumnya, ya silakan dipersilakan untuk bertanya gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai penonton setia, kalian nonton video ini, nonton atau baca materi itu bukan hanya sekedar baca saja. Dan bukan hanya sekedar untuk mengisi atau menjawab soal, tapi untuk memang difahami, kita tambahkan sebagai ilmu. Sehingga kalau kita mengalami ini apa ya maksudnya? Artinya sampai punya pertanyaan ya tanyakan saja gitu ya, nggak perlu ragu ataupun malu dalam bertanya. Saya akhiri cukup sekian, sudah berapa menit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.